Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan apakah semua sudah siap untuk belajar? Wah, semangat sekali, sepertinya kalian sudah sangat siap untuk belajar ya. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin memeriksa kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba diperhatikan, teman sebangkunya ada yang tidak hadir? Ada? Siapa namanya? Oh, Sasa. Sasa kenapa tidak hadir? Oh, sedang sakit. Oke, terima kasih atas informasinya. Semoga Sasa yang tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang sakit bisa segera diberikan kesehatan dan dapat kembali belajar bersama kita. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin menunjukkan sebuah gambar pada kalian. Silahkan perhatikan gambar tersebut dan perhatikan di setiap bagian pada gambar tersebut ya. Oke, sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya, dari gambar yang kalian lihat, ada apa aja sih? Pada gambar tersebut ada apa aja? Oke, ada banyak orang, Ibu. Ada ini pakaiannya berbeda-beda. Oke, benar sekali. Kemudian orang-orang yang ada di dalam pada gambar tersebut, apakah memiliki latar belakang yang sama atau berbeda? Berbeda, benar. Nah, walaupun berbeda, menurut kalian, apakah mereka bisa saling hidup rukun dan damai? Oke, bisa. Nah, Ibu sekarang mau nanya, menurut kalian, sikap apa yang kita harus miliki agar bisa hidup rukun dan damai? Oke, luar biasa. Semua jawabannya benar. Nah, jadi dari gambar tersebut kita dapat memahami bahwa walaupun kita berbeda-beda, banyak perbedaan di antara kita, namun kita bisa hidup rukun dengan cara saling menghargai. Nah, keadaan seperti pada gambar yang kita lihat tadi, dalam hidup bernegara dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa, anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Tentang apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, diharapkan kalian pada hari ini tidak hanya
mengerti apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kalian juga dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, bisa menjelaskan contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, kemudian serta bisa menunjukkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini tuh sangat penting karena Indonesia itu merupakan negara yang banyak keberagaman, seperti keberagaman suku, kemudian keberagaman bahasa, kemudian keberagaman agama. Nah, kalau kita tidak saling menghargai, akan terjadi perpecahan. Namun sebaliknya, kalau kita saling menghargai, hidup itu akan menjadi lebih rukun dan damai. Nah, baik anak-anak, Ibu harap saat pembelajaran nanti kalian bisa tetap fokus dan tidak ramai sendiri ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke materi. Nah, kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Bhinneka berarti beragam, tunggal itu satu, Ika itu berarti itu. Nah, ada yang mau mengulang apa sih itu arti Bhinneka Tunggal Ika tadi? Oke, Riko, apa arti Bhinneka Tunggal Ika tadi? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Benar sekali. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun masyarakat atau warga Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi kita itu harus tetap saling menghargai, hidup rukun dan damai. Nah, Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, yang dimana terdapat banyak sekali perbedaan, terdapat banyak sekali keberagaman. Ada yang mau menyebutkan salah satu keberagaman di Indonesia? Ada apa saja? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sisi. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia ada apa saja? Oke, suku. Apakah benar, teman-teman? Oke, benar. Mungkin ada yang ingin menyebutkan lagi selain suku. Apalagi yang ada di Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, Vira. Apa? Agama. Benar. Nah, yang dijawab oleh Sisi dan Vira itu tadi benar ya teman-teman. Jadi keberagaman di Indonesia itu terdiri dari suku, agama, bahasa, pakaian adat. Nah, bahasa daerah, bahasa yang ada di Indonesia itu ada 700 bahasa. Kemudian pakaian adat yang ada di Indonesia itu jumlahnya ada 34. Kemudian agama di Indonesia itu juga ada 6. Kemudian suku di Indonesia itu ada 1340.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang apa saja keberagaman Indonesia, seperti suku. Di sini Ibu mau menanyakan kepada kalian semua, ada yang tahu apa salah satu contoh suku yang ada di Indonesia? Ya, suku Jawa, benar sekali. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Suku Jawa sudah, suku Sunda, benar. Jadi contoh suku yang ada di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Sunda, ada juga suku Batak, Dayak, dan lainnya masih banyak lagi. Kemudian keberagaman yang lainnya ada agama. Contoh agama yang ada di Indonesia yaitu ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, dan lainnya. Kemudian ada bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, kemudian ada budaya dan ada istiadat. Nah, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, sikap apa sih yang harus kita miliki agar Bhinneka Tunggal Ika ini dapat terwujud? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa, sikap apa yang kita harus miliki? Karena kita kan berbeda-beda tuh, banyak sekali suku, banyak sekali agama. Nah, sikap kita, sikap yang harus dimiliki kita agar Bhinneka Tunggal Ika terwujud itu tuh apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, saling menghargai perbedaan. Kemudian ada lagi yang mau menyebutkan pendapatnya? Oke, benar sekali. Ada toleransi terhadap orang lain. Ada tadi saling menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian ada saling membantu dan bekerja sama. Nah, kenapa? Alasannya kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan teman? Ayo, kenapa? Nah, ini Ibu kasih contoh. Kamu mengejek temanmu yang agama Kristen, sedangkan kamu agama Islam. Nah, kalau kamu mengejek temanmu yang agama Kristen itu tadi, akan terjadi apa? Akan terjadi pertengkaran. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, tadi jika tidak menghargai perbedaan, maka kita akan terjadi pertengkaran seperti tadi yang Ibu jelaskan, contoh yang Ibu berikan. Kemudian hubungan menjadi tidak baik, tidak tercipta kerukunan, bisa menyebabkan perpecahan. Nah, kesimpulan dari materi semuanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk terpecah, melainkan untuk bersatu. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba kita ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa arti Bhinneka Tunggal Ika tadi? Benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia.
Siapa yang masih ingat apa saja? Benar, ada keberagaman suku, ada keberagaman budaya, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, apa tadi sikap yang harus kita miliki agar tidak terjadi perpecahan? Benar sekali, saling menghargai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai agar di kehidupan kita ini menjadi rukun dan damai. Sebelum Ibu akhiri, apakah masih ada yang ditanyakan? Apakah ada yang belum dipahami? Masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Oke, terima kasih. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.